Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di kelas 12 untuk matematika peminatan, itu bab satunya kita akan mempelajari tentang limit fungsi. Nah, sepertinya limit fungsi ini udah pernah kalian pelajari di kelas 11, itu tentang limit fungsi aljabar, tapi untuk X mendekati 0, kemudian X mendekati suatu bilangan tertentu. Nah, di kelas 12 ini kita masih mempelajari limit fungsi aljabar tapi khusus untuk X mendekati tak hingga ya. Basic. Oke, menentukan limit fungsi di ketak hinggaan. Nah, ada beberapa fungsi. Yang pertama nanti ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi polinomial, nanti ada rasional, nanti ada irasional. Kita bahas dulu yang polinomial ya. Nah, limit fungsi polinomial khusus untuk X mendekati tak hingga. Nah, contoh yang pertama, nah perhatikan limit X mendekati tak hingga dari 5X pangkat 7 dikurang X pangkat 4 ditambah 9. Nah, jika fungsinya polinomial seperti ini, maka caranya adalah kita mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Jadi untuk mencari nilai limitnya, kita dengan cara mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Nah, perhatikan ya. Dari 5X pangkat 7 dikurang X pangkat 4 ditambah 9, variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 7. Nah, maka kita keluarkan X pangkat 7-nya, nak. Jadi limit X mendekati tak hingga, X pangkat 7-nya kita keluarkan. Nah, berarti kita cari di sini berapa dikali X pangkat 7, hasilnya 5X pangkat 7. Nah, berarti kan harus dikali 5. Nah, jadi ini kalau kalian kalikan, pelangi kan kembali ke atas. Nah, sekarang yang ini. Nah, kalau kita keluarkan X pangkat 7-nya, maka X pangkat 7 dikali berapa hasilnya supaya X pangkat 4. Nah, berarti X pangkat 7-nya kita kali dengan 1 per X pangkat 3. Karena kalau X pangkat 7 dikali dengan 1 X pangkat 3 kan jadinya X pangkat 7 per X pangkat 3. Nah, pangkatnya kan bisa kita coret, yang di atas sisa 4, yang di bawahnya kan 1. Nah, makanya X pangkat 7 kalau kita kali dengan 1 per X pangkat 3 hasilnya X pangkat 4 ya, nak? Kemudian yang ini lagi, ini kalau kita keluarkan X pangkat 7-nya supaya kembali ke 9, nah berarti kan X pangkat 7 dikali dengan 9 per X pangkat 7. Nah, ini kan kalau kita coret X pangkat 7, kita coret X pangkat 7 kan tinggal 9 kembali ke atas kan. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan perkalian ini, nak. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 7 dikali 5 sekian kan. Nah, itu bisa kita pisah. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat 7 dikali dengan limit X mendekati tak hingga untuk ini yang di dalam kurung semuanya. Kalau sudah tinggal kita ganti. Kalau X mendekati tak hingga itu kan artinya X kita ganti dengan tak hingga. Berarti oh ini kurang nih. Harusnya ini X-nya kan tak hingga. Berarti ini harusnya X pangkat 7 itu harusnya tak hingga pangkat 7. Sama aja sih. Tak hingga pangkat 7 itu berarti sama dengan tak hingga. Tak hingga itu kan adalah bilang yang paling besar. Jadi bilangan paling besar kalau kita pangkatkan 7 maka ya bilangan yang paling besar juga hasilnya kan. Oke, sekarang yang ini 5 dikurang, nah ini 1 dibagi dengan X pangkat 3. X-nya kita ganti dengan tak hingga, berarti 1 per tak hingga pangkat 3. 1 dibagi dengan bilangan yang paling besar, akan jadi 0 kan? Nah, kemudian yang ini juga 9 dibagi dengan X pangkat 7. X-nya kita ganti tak hingga, berarti kan tak hingga pangkat 7. Tak hingga pangkat 7 berarti suatu bilangan yang besar, kita pangkatkan 7, hasilnya bilangan yang besar. 9 dibagi dengan bilangan yang besar, hasilnya pasti jadi 0. Berarti hasil akhirnya tak hingga dikali 5 dikurang 0 ditambah 0. 5 dikurang 0 tambah 0 itu 5. 5 ditambah tak hingga atau 5 ditambah suatu bilangan yang besar, ya makin bilangan yang besar atau tak hingga juga. Oke, kemudian kita akan membahas limit fungsi rasional. Kalau tadi fungsinya polinomial, sekarang fungsinya fungsi rasional. Fungsi rasional itu ditandai dengan per ya. Kalau pecahan itu artinya fungsi rasional. Nah, kalau dia fungsinya berbentuk fungsi rasional,
caranya adalah kita membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kalau tadi polinomial itu caranya adalah mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Beda ya nak ya. Jadi beda bentuk fungsinya, beda juga penyelesaiannya. Nah, jadi kalau fungsi rasional itu kita caranya adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ibu contohkan, limit X mendekati tak hingga untuk 2X pangkat 4 tambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 tambah 1. Nah, ini kan fungsi rasional nih, karena ada pernya, ada pembilang, ada penyebut. Maka caranya adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, dari ini semua variabel pangkat tertingginya apa? Berarti X pangkat 4. Nah, semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. Jadi, limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 4-nya kita bagi dengan X pangkat 4, 3X kuadratnya kita bagi dengan X pangkat 4, 5X pangkat 4-nya kita bagi dengan X pangkat 4, 1 juga kita bagi dengan X pangkat 4. Nah, hasilnya 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 kita coret tinggal 2. Yang ini 3X kuadrat dibagi X pangkat 4. Nah, 3-nya tetap, X-nya kan kalau kita coret yang di atas 1 sih sebenarnya. 1 bukan habis, yang di bawahnya tinggal X pangkat 2. X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 4. X pangkat 4-nya kita coret dengan X pangkat 2. X pangkat 4-nya tinggal X pangkat 2 kan. Oke, yang ini berarti X pangkat 4 dicoret dengan yang di bawah tinggal 5. Yang ini tetap. Nah, kemudian kita ganti sekarang X-nya dengan tak hingga. Berarti 2 ditambah 3 per tak hingga kuadrat per 5 ditambah 1 per tak hingga pangkat 4. Ingat, tak hingga itu adalah suatu bilangan yang sangat besar. Berarti 2 ditambah 3 dibagi dengan bilangan yang sangat besar. Hasilnya pasti 0. Habis ya jadinya 3-nya kan. Kemudian 5 ditambah 1 dibagi dengan bilangan yang paling besar. Bilangan yang sangat besar. Maka satunya akan habis. Jadi 0. Jadi hasil akhirnya adalah 2/5. Kemudian ada satu bentuk lagi yaitu limit fungsi irasional. Nah, fungsi irasional itu ditandai dengan akar. Jadi ingat ya nak ya, kalau polinomial itu dia fungsinya datar tapi dia berpangkat. Kemudian kalau rasional fungsinya itu merupakan pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Nah, kalau irasional maka bentuk fungsinya itu bentuk akar. Nah, kalau fungsi rasional kita membagi dengan pangkat tertinggi, nah kalau fungsi irasional caranya adalah mengalihkan dengan bentuk sekawan. Oke, Ibu contohkan. Baik, limit X mendekati tak hingga untuk akar dari X kuadrat dikurang 4X dikurang akar dari X kuadrat dikurang 5X tambah 1. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Perhatikan, bentuk sekawan dari dia ini berarti negatifnya dijadikan positif. Atau kalau dia positif berarti nanti bentuk sekawannya adalah dijadikan negatif. Oke, kita kalikan. Nah, ini bentuk soal awalnya. Berarti kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya jadi yang negatif jadi positif ya. Nah, dirinya dibagi dirinya. Sama juga kita mengalihkan 1 kan. Nah, artinya kita tidak mengubah soal. Ini dikalikan 1. Berarti kan sama dengan ini kan. Nah, artinya kita tidak mengubah soal. Baik, sekarang kita operasikan. Nah, perhatikan kalau bentuknya sama persis nih, sama persis, hanya beda min dan plus. Nah, untuk praktisnya kalian kalikan depan kali depan, belakang kali belakang. Yang di tengah-tengah enggak usah dikalikan, karena kalau kita kalikan pun hasilnya nanti akan jadi 0. Sebenarnya idealnya kan gini, ini kali pelangi nak, terus ini kali yang di belakang kan. Habis itu ini dikalikan ini dikalikan ini. Nah, nanti yang di tengah-tengah itu sebenarnya hasilnya 0. Makanya kita ambil depan kali depan, belakang kali belakang saja. Nanti Ibu akan contohkan pakai bilangan ya. Ibu PR buat Ibu ya. Ibu akan contohkan ke kalian bahwa yang tengah-tengahnya itu tidak perlu dikalikan karena nanti hasilnya 0. Dengan catatan perhatikan, bilangannya sama persis, hanya beda min dan plus. Itu berarti hasilnya sama juga, depan kali depan, belakang kali belakang, cukup. Oke. Baik, sekarang kita operasikan depan kali depan. Ini kan sama persis nih bilangannya. Nah, kalau akar dikalikan dengan akar, akarnya kan hilang karena tinggal yang isi dalamnya. Oke, sekarang yang ini juga
Ini kan negatif kali positif kan negatif. Yang ini juga sama nih, ini dengan ini isi dalamnya sama. Kita kalikan maka akarnya hilang. Tinggal isi dalamnya x kuadrat min 5x tambah 1. Nah yang di bawahnya kita tuliskan kembali ini. Oke udah ya, kalau sudah kita buka kurungnya. Ini x kuadrat dikurang x kuadrat 0. Tinggal min 4x dikurang min 4x dikurang min 5x. Min ketemu min jadi plus. Berarti min 4 plus 5. Berarti tinggal 1 ya. Positif 1 kan? Berarti tinggal x. Dikurang 1 nih. Min 1. Min 1. Oke, yang di bawahnya tetap kita tulis. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kan dia bentuknya jadi bentuk rasional karena kan ada pembilang ada penyebut. Nah, ingat rasional tadi caranya adalah dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, perhatikan dari keseluruhan ini variabel pangkat tertingginya adalah berapa? Oke, kalau dia tanpa akar berarti variabel pangkat tertingginya pangkat 1. Nah, perhatikan yang di bawah pangkat tertingginya pangkat berapa? Coba lihat. Bukan pangkat 2 ya. Oke, pangkat 2 sih, tapi karena di bawah akar dia juga jadi pangkat 1. Makanya keseluruhannya harus kita bagi dengan x pangkat 1. Perhatikan, tapi bedakan antara yang di dalam kurung dan yang tidak di dalam yang di bawah akar dan yang tidak di bawah akar. Baik, yang ini kan tidak di bawah akar, berarti harus kita bagi dengan x pangkat 1. Berarti x dibagi x dikurang 1 per x. Nah, yang di bawah karena dalam bentuk akar, maka harus kita bagi dengan x pangkat 2. Karena akar dari x pangkat 2 sama juga x pangkat 1. Ya, cuman bedanya satunya di dalam akar, satunya tidak di dalam akar. Baik, bagi yang di dalam akar ini kita baginya dengan x pangkat 2. Jadi x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 dikurang 4x per x pangkat 2 ditambah. Ini juga x pangkat 2 per x pangkat 2 dikurang 5x per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 2. Baik, kita lihat hasilnya. X per x 1 dikurang 1 per x. Kemudian yang di bawah tanda akar x pangkat 2 1, ini 4 per, kalau kita coret ini pangkat 1, ini pangkat 2, kita coret berarti kan yang di bawah masih ada x pangkat 1 karena yang di atas x-nya udah tidak ada lagi. Baik, ditambah x pangkat 2 per x pangkat 2 1. Ini sama x pangkat 1 kita coret dengan x pangkat 2, yang di bawahnya tinggal x pangkat 1, yang di atasnya x-nya habis. Kemudian 1 ditambah 1 per x pangkat 2. Nah, sekarang x-nya kita ganti dengan tak hingga. Berarti 1 dikurang 1 per tak hingga sama dengan akar. Sama dengan per akar 1 dikurang 4 per x-nya diganti tak hingga ditambah akar 1 min 5 per x-nya ganti tak hingga ditambah 1 per x-nya diganti tak hingga kuadrat. Oke. 1 dibagi bilangan paling besar jadi 0. Kemudian akar dari 1, 4 dibagi dengan bilangan yang sangat besar pasti jadi 0. Ditambah akar 1, 5 dibagi bilangan yang sangat besar jadi 0. 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar dikuadratkan lagi pasti 0. Maka hasil akhirnya 1 dikurang 0. Nah, yang di bawah 1 dikurang 0 berarti akar 1. Ini juga tinggal akar 1. Berarti 1 dikurang 0, 1. Akar 1 itu 1. Ditambah akar 1 itu adalah 1. Berarti 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Oke, untuk video ke-1. Oke, video pertama udah selesai. Jangan khawatir nak, Bu, kok kayaknya susah ya Bu, caranya panjang. Nah, tidak apa-apa, sengaja di video 1 Ibu kasih cara yang panjang, nanti di video berikutnya ada cara yang smart solution, cara cepatnya. Oke, bersakit-sakit dahulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.